طلع البدر. Pertama kali masuk ke sana, dakwah dari Sultan Malikul Soleh dari Samudra Pasai mengutus dainya turun ke Fakfak pada tanggal 17 Juli 1214 Masehi, bertemu dengan kepala-kepala suku, mereka mendakwakan mereka dan menghasilkan dakwah itu, jadi mereka bagi muslim. Alhamdulillah, dari perjalanan dakwah Samudra Pasai, Wali Songo masuk dengan membangun masjid pertama oleh Raden Fatah, dan program berikutnya dilakukan oleh Sultan Hasanuddin dengan cara orang-orang Bugis datang ke Fakfak menikah dengan anak kepala suku, lalu mereka membantu dakwah di sana. Alhamdulillah, hari ini Fakfak sendiri sudah 99% muslim. Papua Barat hampir 65% muslim. Papua yang tadi tidak ada hari ini sudah menuju 45, menuju 55%. Kita sedang berjuang supaya bisa mengambil 60%, maka kita akan mengumumkan Indonesia emas untuk dunia dari dakwah agama yang kita lakukan. Alhamdulillah, selesai kuliah langsung pulang ke Irian. Langsung jadi PNS, pegawai Nabi SAW. Jadi dai. Pekerjaan saya yang pertama adalah harus bertemu dengan Dewan Gereja Provinsi Irian Jaya di bawah pimpinan salah satu orang namanya Pendeta Alfon. Kenapa saya harus ketemu Pendeta Alfon? Pendeta Alfon ini menggunakan kekuatan gereja agar mengusir saya dari Jayapura. Saya bilang sama beliau, saya orang Islam Irian, Anda orang Kristen Irian. Kita sama-sama bicara negeri ini dengan pembangunan rohani. Beliau tidak mau. Bagaimana cara saya harus bertemu dengan beliau? Jalan satu-satunya saya harus datang ke rumah beliau. Selesai sholat subuh saya jalan kaki ke rumah beliau. Begitu saya jalan kaki kurang lebih 100 meter, saya lihat beliau sedang lari pagi di depan halaman rumahnya. Saya tunduk percepat langkah. Ketika saya tunduk mempercepat langkah, beliau lihat saya dan lari masuk ke dalam rumah, pintu rumahnya dia tutup. Saya menghampiri pintu rumah itu dan saya ketuk dari luar. Selamat pagi. Yang keluar dari dalam adalah istri beliau. Pagi, ada apa? Ibu, saya mau ketemu dengan Pendeta Alfon. Istrinya menjawab, mohon maaf, Bapak Pendeta tidak ada di rumah. Dalam hati saya baru yang tadi lari masuk itu siapa? Saya pulang. Besok pagi hari kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anak pendeta yang keluar mengatakan mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari ketiga saya datang lagi, selamat pagi. Anak berikut dari pendeta keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat saya datang lagi, selamat pagi. Istri pendeta yang keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kelima saya datang lagi, selamat pagi. Istri pendeta lagi yang keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Sampai 1 bulan penuh tiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu, tidak ketemu Pendeta Alfon kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya beliau tidak ada di rumah. Bulan kedua hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya yang keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kedua, bulan kedua saya datang lagi, selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari ketiga, bulan kedua saya datang lagi, selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat saya datang lagi, selamat pagi. Istrinya keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kelima saya datang lagi, selamat pagi. Istrinya masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Sampai hari ke-15 saya belum tiba di rumah itu, istri dan anak pendeta sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa selamat pagi, langsung mereka mengancam saya. Anda ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah ini. Seakan-akan rumah ini menjadi tugas Anda tiap pagi. Saya pulang, besok pagi hari ke-16 bulan kedua tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar melihat saya, kamu lagi yang datang.
Sampai 2 bulan penuh saya tidak berjumpa dengan pendeta Alfon kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya silih berganti tidak ada di rumah. Bulan ketiga hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi, istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang lagi, hari kedua bulan ketiga saya datang selamat pagi, anak pendeta keluar mengatakan tidak ada di rumah. Subhanallah. Begitu di hari ketiga bulan ketiga saya datang, saya menyapa selamat pagi, anak tertuanya langsung mengatakan, pagi Pak Fadlan, mohon maaf, Bapak tadi malam kecapaian, kelelahan sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya langsung memuji Allah dalam hati saya, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak pulang, tapi saya melanjutkan perjalanan dari rumah pendeta ke rumah sakit untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Sampai di rumah sakit saya tanya di bagian informasi, mereka membenarkan beliau masuk rumah sakit dan saya tanya ada di kamar berapa, mereka memberitahu saya ada di kamar nomor 48. Saya tidak langsung ke kamar itu, saya keluar dulu, ada orang jual buah-buahan di luar sana, saya beli dibungkus seperti parcel lalu saya bawa parcel ini menuju kamar nomor 48. Setiba saya di pintu kamar itu saya ketuk dari luar. Selamat pagi. Istrinya langsung menjawab dari dalam kamar, pagi silakan masuk. Rupanya dia tidak tahu kalau itu adalah saya. Begitu saya buka pintu pelan-pelan, saya angkat parcel, saya tutup wajah saya dan berjalan pelan-pelan. Saya lihat kaki istri pendeta lalu saya turunkan parcel. Selamat pagi Bunda. Dia tidak mungkin berbohong, saya sudah di dalam. Supaya dia tidak panik, saya mengatakan, saya dapat kabar bahwa abang jatuh sakit sehingga saya beli buah-buahan ini untuk beliau. Nanti kalau beliau bangun tidur sampaikan salam hormat bahwa tadi Fadlan dari sini. Begitu saya baru cerita dengan istrinya, pendeta Alfon dari tempat tidur langsung menyapa saya. Selamat pagi Pak Fadlan. Saya tinggalkan istrinya, merapat ke tempat tidur salaman dengan beliau dan saya mengatakan, abang pendeta hari ini sungguh sangat luar biasa, alhamdulillahirabbil alamin. Saya dapat rahmat dari Allah karena saya sudah cari abang 2 bulan 3 hari. Sebenarnya abang tidak sakit, tapi abang mendidik istri, anak hari-hari berbohong. Dan saya tidak yakin bahwa abang tidak ada di rumah. Tapi saya datang berulang-ulang kali, saya ingin cari tahu di mana kejujuran abang. Tapi abang tetap berbohong. Itulah yang menjadi penyakit supaya saya ketemu di rumah sakit ini. Di sisi lain abang di gereja bicara cinta kasih. Sementara istri dan anak diajarkan untuk berbohong. Kalau sembuh jangan mengulangi perbuatan buruk ini lagi. Pamit pulang. 5 hari kemudian beliau sembuh dan pulang ke rumah. Hari ke-6 saya menjadi tamu pertama di rumah mereka. Selamat pagi. Beliau bersama istri dan 7 anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Di saat itulah saya mulai dengan judul Indahnya Islam bagi Penduduk Alam Semesta. Dari jam 10 pagi itu sampai jam 12 siang saya pamit pulang. Pendeta Alfon mengantar saya sampai depan pintu pagar. Beliau mengatakan, Fadlan, usahakan besok datang lebih pagi lagi. Alhamdulillah, besok pagi saya datang dari jam 7.30 sampai duhur. Sholat duhur selesai, saya melanjutkan pekerjaan itu sampai asar. Pekerjaan seperti ini saya lakukan 5 hari berturut-turut. Subhanallah, menjelang waktu asar di hari ke-5, beliau bersama istri dan 7 anak menyatakan sikap hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya langsung sujud syukur dan menangis kepada Allah. Dalam hati saya berteriak besar-besar di rumah itu dan saya mengatakan, seandainya saya angku dengan agama ini, begitu saya diusir saya tidak akan datang lagi ke rumah itu. Saya sombong dengan agama yang saya anut, begitu mereka mengatakan tidak ada di rumah, saya tidak akan pernah lagi injak pintu rumah itu. Tapi terima kasih ya Allah ya Rabb.
engkau telah menanamkan kesabaran kepadaku tentang perkara ini, dan hari ini hadiah terbaik dari engkau kepada saya dengan perkara ini. Alhamdulillah, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya ada sedikit tabungan, sewa rumah yang lebih besar, saya pindahkan keluarga itu dengan tujuan menuntun mereka bisa baca Quran dan menuntun mereka untuk bisa sholat 5 waktu. Alhamdulillah, hari Jumat saya ganti nama Alfon dengan nama Abu Sofyan. Hari Jumat beliau bersama anak laki-lakinya sudah mulai sholat Jumat di masjid. Asar sudah mulai sholat di masjid, maghrib sudah di masjid, isya, subuh sudah ke masjid. Begitu hari Minggu pagi, orang masih menunggu dia di tempat lamanya dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Tidak mungkinlah Abu Sofyan ke sana karena sudah sholat Jumat, sudah takbir. Konsekuensi dari dakwah itu akhirnya Fadlan dicari, ditangkap tanpa proses BAP, langsung dimasukkan nginap di penjara selama 3 bulan. Alhamdulillah. Setelah menikmati 3 bulan itu selesai keluar, saya bilang sama teman-teman, dakwah tidak boleh berhenti. Kami mulai bergeser dari Jayapura ke kampung itu kurang lebih 179 km. Begitu kami sampai di sana, turun dari kendaraan, saya menuju rumah kepala